Follower Instagram gue sekarang sudah mencapai 2000 follower. Terima kasih untuk semuanya yang sudah follow. Bagi yang belum, kalian bisa follow Instagram gue, youtuber_kepo. Akun Instagram gue ini membahas semua hal mengenai YouTube dan YouTuber, Instagram dan selebgram, dan juga semua yang lagi viral di dunia maya. Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, gue mau menyampaikan kabar buruk bagi YouTube, YouTuber, dan penonton YouTube. Semua terkena imbasnya. Jadi YouTube lagi kena masalah karena banyak perusahaan besar mencabut iklan dari YouTube. Ya mungkin kalian penonton YouTube juga sadar kalau iklan di YouTube akhir-akhir ini lebih jarang dari biasanya. Bagi kalian mungkin itu enak, tapi bagi kami para YouTuber, iklan adalah salah satu sumber pemasukan kami. Apalagi YouTuber yang masih berkembang kayak gue, yang sponsornya juga masih sedikit, murni bergantung pada AdSense. Sebagian besar bergantung pada AdSense alias iklan yang muncul di video YouTube. Ya kita semua tahu kalau AdSense di Indonesia itu sangat kecil. Reza Octavian dan Tara Ads juga membenarkan hal tersebut. Yang gue dari YouTube ya, kalau di Indo AdSense-nya kecil banget, itu kampret banget. Kedua. Ditambah sekarang terkena kasus perusahaan besar yang mencabut iklan di YouTube, makin kecil jadinya. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global, seluruh dunia. Semenjak kemarin YouTube diboikot sama beberapa perusahaan dan penghasilan di YouTube menyerbur. Jadi Tara Ads membuat video dengan judul YouTuber terancam punah. Dia curhat di video ini, mengatakan kalau penghasilannya dari YouTube hancur lebur. Biasanya dalam 100.000 view dia bisa mendapatkan $50 sampai $100. Sedangkan sekarang hanya mendapatkan $2. Berarti dalam satu bulan Tara Ads mengatakan dirinya hanya mendapatkan Rp800.000 saja. Tara juga curhat kalau jadi YouTuber itu kerja rodi. YouTuber gaming membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelesaikan satu video. Ya gue juga ngerasain hal itu karena gue juga YouTuber gaming. Biasanya main game sekitar 30 menit sampai 1 jam, kemudian edit sekitar 30 menit sampai 1 jam juga. Rendering sekitar 1 jam, upload, processing, bikin thumbnail, bikin card, bikin end screen, ya itu bisa 1 jam juga. Jadi kalau di total bisa lebih dari 3 jam. Hal tersebut tentunya membutuhkan komputer dengan spek tinggi dan juga internet dengan speed yang tinggi. Jadi YouTuber juga harus ngemodal beli komputer dan langganan internet unlimited. Gue pernah bahas tentang ini di video PC Gaming YouTuber Indonesia. Mereka rata-rata menghabiskan sekitar 20-30 jutaan untuk modal satu komputernya. Dan gue juga pernah bahas di video belajar cara menjadi YouTuber gaming. Kalian bisa nonton dulu video tersebut untuk lebih jelasnya. Tara Ads juga mengatakan kalau internetnya satu bulan itu biayanya 2,5 juta rupiah. Internet dengan speed tinggi tentunya, makanya harganya bisa setinggi itu. Tara Ads juga berkata, mungkin di antara kalian ada yang ngomong, uang nggak penting, yang penting berkarya. Kalau melihat modal dan waktu yang dihabiskan di atas, tentunya nggak mungkin kita menghabiskan segitu banyak untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya. Kita juga butuh uang untuk upgrade peralatan, untuk beli game, untuk bayar paket internet, dan tentunya untuk makan. Makan bang. Mengapa penghasilan YouTuber menjadi sekecil ini? Alasannya adalah beberapa perusahaan besar seperti AT&T, Hyundai, Kia, BBC, Audi, Marks & Spencer, dan lain-lain resmi menghentikan iklannya di Google dan YouTube. Bahkan pemerintah Inggris dan koran Guardian juga tak mau beriklan di YouTube. Penaikan iklan itu disebabkan oleh temuan dari surat kabar asal London Times yang mengatakan beberapa iklan dari perusahaan besar muncul di konten-konten terkait kelompok ekstremis atau terorisme di YouTube. Merujuk pada Times, konten ekstremis yang seolah mendapat dana dari merek terkenal diantaranya adalah mengenai penyebaran ujaran kebencian, pendukung kaum ekstremis dan teroris. Bukan cuma Tara Ads yang mengeluh soal ini, YouTuber paling terkenal di dunia, PewDiePie juga mengatakan hal yang sama. PewDiePie membuat video YouTube is over party. Kalau Tara Ads menghasilkan hanya $2, PewDiePie hanya menghasilkan $100. So let's have a look here and see what did my last video make on ads. $100? The irony here is that I made more on YouTube Red revenue. So check out my new show. Untuk seorang PewDiePie jelas $100 itu sangat sedikit. Di video ini PewDiePie menjelaskan mengapa penghasilan YouTube bisa menjadi sekecil ini. Menurut PewDiePie, musuh dari YouTube yaitu media seperti Wall Street Journal membuat ulah lagi dengan memberikan bukti screenshot kalau video-video YouTube dengan konten rasis atau ekstremis disisipi oleh iklan-iklan seperti Coca-Cola, Hyundai, dan lain-lain. Sebelumnya PewDiePie juga sempat bermasalah dengan Wall Street Journal terkait kontennya yang dituduh rasis oleh media tersebut. Sampai-sampai PewDiePie kehilangan kontrak dari Maker Studio dan juga YouTube Red.
PewDiePie sempat menantang Wall Street Journal dengan mengatakan "try again motherfucker", dan ternyata mereka melakukannya lagi, sekali lagi, dan yang terkena imbasnya bukan hanya PewDiePie sekarang, tapi semua YouTuber dari seluruh dunia. Beberapa YouTuber besar bergabung untuk mendeklarasikan perang terhadap Wall Street Journal, seperti Drama Alert yang terang-terangan dengan judul "I Declare a War on the Wall Street Journal". Kemudian X3X3 Production dengan judul "Blasting the Wall Street Journal". X3X3 Production atau Ethan membuat video menuduh Wall Street Journal memalsukan bukti screenshot dengan cara mengeditnya untuk membunuh YouTube dan YouTuber. Ethan gagal membuktikannya karena berita dari Jack Nickas selaku jurnalis Wall Street Journal adalah akurat. Ethan klaim juga memperlihatkan penghasilannya. Dalam 160.000 view, dia hanya mendapatkan $12,5 saja, di mana itu sangat kecil untuk YouTuber luar negeri. Di Indonesia sendiri, Tara Ads mengatakan kalau 100.000 view katanya hanya menghasilkan $2 alias sekitar Rp26.000 saja. Menanggapi masalah ini seperti gua lansir dari Liputan 6, Google berjanji meninjau kembali kebijakan perusahaan mengenai iklan, termasuk memperkuat penegakan hukum. Google juga diminta untuk membuat dan menegakkan aturan yang lebih kuat dan pedoman yang jelas saat mengkategorikan konten. Google diminta untuk tidak membayar konten-konten yang sudah jelas tidak aman bagi merek. Google sedang menyiapkan tools yang mendukung pengaturan ketat untuk iklan, sehingga kecil kemungkinan iklan muncul di konten negatif. Google juga akan mengajak merek untuk aktif ikut dalam beriklan di konten yang lebih relevan. Ya sebenarnya tool ini juga sudah ada, karena kalian bisa lihat konten gaming gua ada 2 video yang kena dolar oranye. Jadi gue sempat bahas di video sensor YouTube kian ketat, kalian bisa nonton untuk versi lengkapnya. Jadi tool itu sebenarnya sudah ada, tapi mungkin sekarang lebih diperketat lagi. Jadi Google juga akan mengajak merek untuk aktif ikut dalam beriklan di konten yang lebih relevan. Google dengan perwakilannya, bos Google Eropa meminta maaf kepada pengiklan dan mitra yang terkena dampak masalah ini. Dia berjanji Google bakal memperketat pengawasan terkait di mana iklan harus ditempatkan. Sementara itu, salah satu pengiklan yang terkena dampaknya yaitu The Guardian mengatakan, permintaan maaf saja tidak cukup, Google harus bertanggung jawab. Entah itu mengganti pendapatan iklan, serta memberi jawaban terkait apa yang akan dilakukan untuk membasmi ekstremisme di YouTube. Intinya curhatan Tara Ads, PewDiePie, dan banyak YouTuber lain ini sama persis lah sama yang gua rasain sekarang. Dan tentunya banyak YouTuber. Mungkin bagi para YouTuber besar yang pendapatannya sebagian besar dari sponsor, pendapatannya hanya berkurang saja. Karena pendapatan mereka mayoritas dari sponsor. Tapi bagi para YouTuber kecil atau berkembang yang sponsornya tidak ada atau sedikit, seperti kita-kita ini, pendapatan kita itu hanya bisa bergantung pada AdSense, Google AdSense. Kalau PewDiePie hanya $100, X3X3 Production hanya dapat $12,5, Tara Ads dapat hanya $2. Terus gue dapat berapa? Cuma dapat 0, sekian dolar. Sedih. Tara Ads mengatakan kalau YouTube lagi krisis di seluruh dunia dan yang paling terkena dampaknya adalah YouTuber kecil. Apalagi YouTube sekarang ada syarat kalau channel YouTube itu total view-nya harus mencapai 10.000 view baru video bisa dipasang iklan. Ya makin susah bagi para YouTuber yang baru memulai channel YouTube. Tara Ads juga memberi saran kepada penonton YouTube untuk menonton iklan yang muncul untuk membantu para YouTuber. Karena dari situlah penghasilan kita. Dari situlah kita bisa bertahan untuk terus membuat video YouTube. Oke, mungkin segini dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua YouTube Kepo. Dukung terus semua YouTuber. Always positive thinking. Ciao.